Assalamualaikum. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baik, bertemu lagi dengan saya Nurul Azmi Ramadhania di video pembelajaran tentang anatomi fisiologi manusia. Dalam video kali ini, sesuai dengan judul video yang kalian lihat, yaitu bagian dari anatomi fisiologi manusia tentang sistem pernapasan manusia. Mari kita dengarkan dan pahami ya penjelasan dalam video berikut ini. Let's check it out. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam tentang sistem pernapasan manusia, apakah kalian tahu apa sih itu pernapasan dan sistem pernapasan manusia? Apa keduanya memiliki pengertian yang sama dan saling berkaitan? Mari kita lihat. Nah, untuk pernapasan sendiri adalah kegiatan mengambil udara atau inspirasi dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, serta mengeluarkan udara atau ekspirasi yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi yang keluar tubuh melalui alat pernapasan. Sedangkan pengertian dari sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Jadi, pernapasan dan sistem pernapasan itu saling berkaitan karena saat kita bernapas, maka organ yang ada pada tubuh kita bekerja saat kita bernapas. Seperti yang kita tahu bahwa sistem pernapasan itu bisa melalui dada dan perut. Untuk dada, menggunakan otot antar tulang rusuk, dan untuk perut, menggunakan otot perut atau diafragma. Inilah bagian-bagian anatomi organ yang ada di sistem pernapasan manusia, yaitu ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Setiap organnya memiliki fungsi masing-masing. Hidung merupakan bagian dari wajah yang terdiri dari kartilago, tulang, otot, dan kulit yang melindungi bagian depan dari kaufum nasi. Bagian-bagian hidung yaitu tulang hidung yang berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Untuk serabut saraf pembau, seperti namanya, yang berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Untuk serabut saraf ke otak, berfungsi untuk menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara kedua belahan otak tersebut. Bagian ini merupakan struktur dari otak tengah yang memiliki dua lobus atau bagian. Untuk silia saraf pembau, berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Untuk lendir sendiri berfungsi penting pada sistem imun tubuh, seperti mencegah infeksi dan mengeluarkan mikroba asing. Untuk bagian faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Faring sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di belakang hidung atau nasofaring, di belakang mulut atau orofaring, di belakang laring atau laringofaring. Laring merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Saluran ini memungkinkan udara lewat dari tenggorokan ke trakea untuk kemudian menuju ke paru-paru. Laring sendiri berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Laring terletak di depan bagian terendah faring. Pada laring terdapat selaput suara atau pita suara dan epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Trakea adalah salah satu organ yang termasuk terletak di saluran pernapasan bagian bawah, bersama dengan bronkus, paru-paru, alveolus, dan bronkiolus. Susunan pada trakea ini terdiri dari otot dan tulang rawan yang berbentuk cincin sebanyak 16 hingga 22 buah. Fungsi trakea sendiri adalah dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung
tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru sendiri ada dua buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau lobus, yaitu gelambir atas, gelambir tengah, dan gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir atau lobus, yaitu gelambir atas dan gelambir bawah. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan cabang besar. Bronkiolus merupakan cabang halus dari bronkus. Bronkiolus akan bercabang banyak dan berakhir membentuk suatu kantung yang disebut alveolus. Untuk frekuensi pernapasan, normalnya 15-18 kali per menit atau normalnya 12-15 kali per menit. Frekuensi pernapasan sendiri bisa dipengaruhi dari jenis kelamin, suhu tubuh, usia, dan aktivitas atau posisi tubuh. Itulah penjelasan mengenai sistem pernapasan manusia. Semoga kalian paham ya atas penjelasan di video ini. Thanks for watching. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.